Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren. Ya, sobat RH sekalian, saya bersama teman saya. Intinya adalah saya di ini apa kantor apa dia nih? Sekretariat Koalisi Perubahan. Ya, jadi ini adalah Sekretariat Koalisi Perubahan dan Persatuan ya, yang mendukung Ganjar Pranowo. Oh, bukan ya. Jadi Sekretariat KPP ambil ganjarannya saja. Oke ya. Anies Baswedan di Jakarta Selatan. Ya. Dan saya kebetulan ya bersama rekan saya sama-sama UGM, tapi beliau dari Fakultas Filsafat Raharja Waluya Jati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Luar wabarakatuh. biasa. Jadi beliau sehat, ini bro ya? Sehat. Ya. Saya udah kenal sejak kuliah, ya. Tapi nggak akrab. Jurusannya beda. Jurusannya udah ke kota-kota lain, bro. Iya, dia jurusannya filsafat, tapi jurusannya filsafat jaringan. Iya. Atau filsafat social movement. Ya. Kalau saya ya constitutional law, hukum tata negara. Yes. Ya. Kita sudah ditonton 63 orang minimal, bro. Oh, yes, ya, udah bergerak angkanya. Ya. Dan terima kasih sobat daerah sekalian dicek ya apakah suaranya baik-baik saja. Maklum kalau kita langsung begini kan kadang-kadang kita tidak bisa kontrol, ada yang lupa misalnya. Ya. Nah, sobat sekalian ya, tentu menarik. Ini teman saya ini diam-diam waktu saya main ke sini karena diundang, saya merasa heran. Tiba-tiba ada makhluk ini di sini. Kok ada makhluk ini di sini? Jadi saya heran, bro, kok bisa gini? Ini kan untuk orang dewasa dalam politik ya. Kadang-kadang kita bicara streamline in politik. Jadi streamnya itu beda. Jadi Waluya Sejati, Jati saya panggilnya Waluya Sejati ini, Waluya Jati itu beda streamnya dengan Anies waktu mahasiswa. Benar. Ya kan? Ada oke lah kalau kita bicara stream kanan, kiri, tengah dan lain sebagainya, ini beda pokoknya streamnya. Tiba-tiba ada di sini, saya heran loh. Kok bisa ya Waluya Jati ada di sini? Ya, bro, bisa dijelaskan mulai kenal dengan Anies dan masuk tim Anies itu kapan? Sebelum kita bilang soal yang terkait dengan tadi Copras Capres. Thank you, bro. Jadi kalau kenal sudah sejak mahasiswa ya. Oke. Tapi nggak kenal dekat pastinya kan? Oh, tidak, karena memang orientasi aktivitas kita agak berbeda. Agak beda ya. Jadi sejak saya masuk di UGM itu saya hanya sebentar saja apa itu namanya berada di kampus. Selebihnya lebih banyak waktu saya pakai untuk keliling ya, melakukan pengorganisasian di sektor-sektor masyarakat. Seperti misalnya di perburuan, kemudian di sektor tani segala macam, dan saya bergerak dari kota ke kota waktu itu mengorganisir sektor-sektor masyarakat, dan itu dalam konteks kita waktu itu ya melawan rezim ya pada saat itu, yang kita anggap merepresi ruang demokratik yang ada seperti itu. Jadi dulu temannya Budiman Sujatmiko jangan-jangan. Ya, saya juga berteman dekat dengan Budiman Sujatmiko dan lain-lain. Nezar Fatria ya kan, yang sekarang timnya Erick Thohir. Gitu ya. Andi Arief yang sekarang timnya ada Demokrat ya. Faisal Reza juga. Ya, Faisal Reza PKB. Betul. Jadi banyak sekali melahirkan aktivis dan mereka diaspora rupanya. Oke, silakan. Ya, oke. Jadi saya rasa memang kita semua pernah melewati masa muda, bro. Ya kan, dengan antusiasme yang tinggi, kemudian juga dengan semangat petualangan. Jadi yang menarik gitu loh, walaupun masing-masing kita berada di medan yang berbeda, tetapi saya rasa itu semua akan berkontribusi ya pada saat usia kita makin matang, makin istilahnya orang Jawa itu menep ya. Menep itu artinya mengendap gitu ya. Kita bisa kemudian menimbang ulang, merekonstruksi ulang gitu ya perjalanan hidup sehingga kita bisa mendapatkan insight yang baru ya dalam melihat
ya kondisi masyarakat hari ini dari perspektif yang baru. Tadi kan ditanya sejak kapan mulai berinteraksi dengan Mas Anies gitu ya. Sebenarnya pada saat waktu itu setelah lama ya, beliau kan jadi rektor Paramadina, kemudian aktif di beberapa kegiatan pergerakan juga kayak Indonesia Mengajar, turun tangan dan lain-lain. Nah, kita ketemu secara fisik lagi itu waktu kita di tim pemenangan Jokowi. Oke, di tim pemenangan Jokowi 2014. 14 betul, 2014. Waktu itu ada pertemuan dengan beberapa teman-teman media segala macam. Intinya waktu itu ya kita akan bantu gitu loh. Bantu Jokowi ya? Bantu Jokowi. Karena waktu itu kita sama-sama punya pemahaman begini. Ini saatnya ya rakyat melihat wajah baru dari kekuasaan. Yang bisa mendengar, tidak berbeda jauh dari kita sehari-hari. Jokowi adalah kita waktu itu ya. Ya kan. Kira-kira begitu. 2014 ya. Seperti itu. Nah, terus berjalannya waktu makin intens lah ya, komunikasi, diskusi begitu. Terutama waktu beliau menjadi menteri. Menteri Pendidikan Nasional ya. Dulu waktu itu udah Mendikbud ya? Atau Mendiknas? Sudah Mendikbud. Balik lagi Mendikbud ya. Mendikbud. Nah, ada beberapa hal mau kita kerjakan bersama sebenarnya karena bersamaan dengan itu saya dan teman-teman juga membangun satu organisasi di tingkat desa untuk masuk dalam pembangunan sistem informasi desa dan kawasan waktu itu. Jadi kita sama-sama juga punya kesepahaman bahwa problem utama hari ini salah satunya problem utama yang mendasar di negara kita adalah soal data. Sehingga kita harus masuk ke tingkatan paling bawah di mana sumber primernya data. Dan dia harus live seperti itu, dan itu dibutuhkan satu sistem informasi semacam nerve system gitu ya, yang bisa membantu presiden, kemudian juga para pengambil kebijakan untuk mendapatkan data yang akurat seperti itu. Data yang real ya. Data yang real. Bukan ABS asal Bapak senang. Betul. Seperti itu. Nah, kemudian oleh sejarah kan beliau kemudian di reshuffle. Ya kan. Waktu reshuffle kan 2016. Juli kan. 27 Juli 2016. Karena saya ingat ada kuda tuli kan 27 Juli. Betul. Jangan Anda di sana juga waktu kuda tuli. Saya di Surabaya waktu. Di Surabaya. Oke, silakan. Terus di Jakarta. Nah, setelah reshuffle kemudian juga sebenarnya tidak ada rencana apapun gitu loh. Tidak ada rencana apapun, tapi kemudian peluang-peluang untuk terus ya berada dalam circle, dalam orbit politik nasional itu kemudian justru dibukakan bukan oleh upaya kita gitu loh, sendiri gitu ya, tapi oleh satu keadaan. Ya kan, oleh satu keadaan. Tapi saya interupsi sedikit. Kayaknya Anda harus baca tulisan saya di Detikcom tanggal 11 Agustus. 11 Agustus. Jadi beberapa hari setelah Anies di reshuffle. Siap. Nanti kita buka sama-sama ya. Siap. Apa yang saya tulis pada tanggal 11 Agustus 2016. Judulnya Semua Karena Ahok. Nanti kita baca. Tapi Anda silakan teruskan. Teruskan dulu. Begini. Jadi sebelum terjadi reshuffle itu kan kita punya kegelisahan. Saya rasa bukan saya dan teman-teman, agak meluas itu kegelisahan. Kegelisahannya adalah sebenarnya melihat proses politik di DKI. Jadi setelah Jokowi menjadi presiden, ya, di mana dia sebelumnya dengan pasangannya membuat kontrak politik dengan masyarakat, terutama kaum urban poor gitu ya, kaum miskin di perkotaan, ya. Begitu Jokowi menjadi presiden, kemudian digantikanlah oleh Ahok.
Ya. Ya kan? Kebijakannya betul-betul tidak sesuai gitu ya, dengan apa yang menjadi tertulis dalam kontrak politik itu. Ini menimbulkan keresahan yang meluas di masyarakat pada saat itu. Sehingga sebenarnya di luar faktor koalisi besar nasional, sebenarnya partai-partai ini ya memiliki catatan-catatan tersendiri juga terhadap kepemimpinan di Jakarta, gitu loh. Tapi itu Bro, saya bacakan dulu tadi. Saya yang interupsi. Ini mohon maaf ya, sobat sekalian, biar paham juga bahwa Refli Harun itu bukan hari ini aja bicara Anies. Yes. Kolom Refli Harun semua karena Ahok. Kamis 11 Agustus 2016. Betul. Kita baca alinea terakhir ya. Yes. Paling tidak berapa alinea terakhir. Ya, Refli Harun akademisi dan praktisi hukum tata negara dan pemilu. Waalaikumsalam. Kita lagi live bro. Luar biasa. Pucuk dicinta ulam tiba. Gantian nanti kita. Gantian. Oke. Ya. Siap. Nih. Ya. Saya bilang mulai dari itu siapa itu, ya kan? Karena dianggap Ahok pada waktu itu kuat. Yes. Maka tingkat kepuasannya 70% ya. Saya harus bilang siapa penantangnya. Ya. Saya bacakan. Kalau harus menyebut nama, saya cenderung kepada sosok semacam Anies Baswedan, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Yes. Nama Anies memang tidak pernah disebut sebagai calon gubernur DKI karena tak banyak yang menyangka ia bakal terjungkal dari singgasana Mendikbud. Yes. Padahal seperti dilansir Detikcom beberapa kali, Anies termasuk menteri yang disukai dengan tingkat kepuasan masyarakat hanya di bawah Menteri Susi Pujiastuti. Betul. Kendati demikian, Jokowi memilih untuk melengsarkannya untuk memberi jalan kepada kader Muhammadiyah masuk kabinet dengan portofolio yang selalu diincar selama ini, _2 Menteri Pendidikan. Namun, Anies sesungguhnya tokoh yang bisa terus membesar bila mendapatkan kesempatan. Ia bahkan bisa menantang Jokowi dalam perhelatan Pilpres 2019 bila ada parpol yang mau mengusungnya. Sama seperti Ahok, saya meyakini Anies pun sosok yang baik. Keduanya mudah-mudahan a few good men. Bagi saya pribadi tidak jadi soal siapa yang menang di antara dua orang yang dipersepsi baik ini, Ahok atau Anies akan sama saja bila memiliki komitmen anti korupsi yang kuat dan mau bekerja untuk membereskan Jakarta. Bukan penikmat jabatan yang hartanya tidak habis 7 turunan saat lengser dari kursi gubernur DKI. Negeri ini membutuhkan lebih banyak pemimpin-pemimpin yang kuat, baik dan berkomitmen. Jakarta 11 Agustus 2016. Luar biasa. Kira-kira 15 hari saja. Setengah bulan setelah Anies dilengsarkan pada tanggal 27 Juli. Sudah ada analisa begitu ya. Ini jejak sejarah, bro. Ya, betul. Oke, silakan teruskan. Iya, jadi gitu, Bung Refli. Artinya ada banyak catatannya terhadap kepemimpinan di Jakarta, terutama dalam bagaimana gubernur pada saat itu, Pak Jokowi, melihat problem sosial dan bagaimana menyelesaikannya. Seperti itu. Setelah itu kan banyak terjadi penggusuran. Daerah basis kaum miskin kota yang selama ini didampingi oleh rohaniawan, Romo Sandi juga digusur. Padahal sudah pernah ada kontrak politik dengan Jokowi dan Ahok. Kemudian beberapa kampung seperti itu. Dan sebenarnya ini kan seperti yang saya sampaikan di depan, kok kemudian wajahnya sama kayak kekuasaan sebelumnya gitu loh. Jadi kayak tidak ada perubahan. Nggak ada perubahan. Makanya kan saya bilang ini justru momen di mana rakyat bisa percaya kepada pemerintah setelah sekian lama dia nggak memiliki kepercayaan terhadap kekuasaan yang hampir selalu abai selalu abai dengan komitmen politiknya, dengan kontrak-kontrak politik yang dibuat segala macam. Nah, karena itu kita coba mencari alternatif. Siapa kira-kira? Waktu itu luar biasa, Ahok tingkat kepuasannya 70%, Pak Rafli, 70%. Jadi siapa yang berani gitu melawan? Dan waktu itu juga Pak Anies karena karena waktu itu sempat sakit setelah reshuffle, bedrest, memang sudah ada komunikasi dengan partai-partai politik yang datang menjenguk
Jadi kita melihat ini peluang sebenarnya untuk bisa men-challenge ya. Itu jauh ya sebelum ada isu-isu yang kemudian dikatakan politik identitas dan lain-lain segala macam. Jauh sebelum itu, tapi kita sudah menemukan masalah mengapa kita harus mengganti gubernur di Jakarta. Jadi kira-kira begitu. Maksudnya motifnya bukan yang selama ini di. Jadi artinya gini, motifnya tidak hanya soal kenal sama-sama UGM, tapi motifnya karena ada sebuah perjalanan, evaluasi dan kemudian menemukan sebuah momentum yang objektif, Lantas dari situ menjadi timnya Anies Baswedan ya. Betul. Jadi mulai intens betul itu ketika pilkada di DKI. Tapi waktu sama-sama tim Jokowi kenalnya di sana. Mulai baik ini lagi ya. Sama seperti saya dan Anda kan baru ketemu ketika saya berkunjung ke sini. Sebenarnya pernah waktu di Seknas Jokowi. Saya kan waktu itu sekali-sekali diundang. Iya, betul. Jadi waktu itu saya sekali-sekali diundang, sobat sekalian, sebagai narsum. Betul. Jadi saya tidak pernah masuk dimanapun tim. Ya orang mengatakan menurut saya tim enggak, saya bukan tim sukses Jokowi, bukan tim sukses Prabowo. Dan saya pada waktu itu dimintai sebagai narasumber untuk bidang hukum tata negara. Artinya, Saldi, Zainal diundang kan. Artinya secara pemikiran kita sudah ketemu gitu loh. I see. Jadi meeting of mind-nya ada ya. Fisik enggak. Nah, itu latar belakang ya. Jadi kalau seandainya beliau di sini dan saya ketemu kaget ya kan, karena tadi beda stream tadi. Itu benar. Boleh nggak saya sebutkan ya streamnya? Silakan. Jadi saudara sekalian, kalau di UGM dulu anak-anak filsafat itu terkenal kiri, ya kan? Tapi jangan salah pengertian dulu, kiri kan tidak mesti komunis kan? Nah, jadi kiri itu perspektif karena biasanya dia menjadi antitesa dari pemerintahan. Pemerintahan Soeharto biasanya para kritikusnya itu dianggap kiri kan? Dan beliau ini kerjanya menggalang massa, sama seperti yang dilakukan oleh Budiman Sujatmiko dan beberapa aktivis lainnya kan? Nah, makanya ketika saya ketemu di sini, kok saya agak heran, kok bisa cocok dengan Anies yang kanan? Sebenarnya nggak kanan juga, Pak. Nggak kanan juga. Karena dia juga dalam posisi, karena waktu kritis ya terhadap Orde Baru, tapi mengambil metode. Beda. Memang nggak beda sih, tapi prioritasnya. Dia prioritasnya pada waktu itu academic discourse mungkin ya. Dan kalau membangun institusi kalau antum gerakan kan. Saya sih sebenarnya lebih dekat dengan Anies, institusi masuk di dalam BEM, betul. Kalau dia kan ketua, kita ambil posisi di luar, di society. Dulu memang saling ejek-ejekan, aktivis kampus sama aktivis yang di society. Aktivis society merasa mereka lah aktivis yang paling progresif. Paling progresif, revolusioner. Bahkan Budiman berhenti kuliah. Seperti itu. Itu sejarah yang kita tidak bisa lupakan sebagai sebuah kenangan hidup. Bagian dari diri kita. Kalau sekarang kita berbeda haluan dengan Budiman dan lain sebagainya, ya itu pilihan ya. Pilihan. Kita selalu menghormati pilihan. Andi Arief itu sering bercanda juga sama saya ya. Itu nostalgianya sudah selesai karena nanti Sobat Era nggak sabar ini ngomong wapresnya bagaimana. Padahal kita sudah ditonton watching now 1.411 orang. Luar biasa. Bro, ini hari ini ada yang tanya, Anies ini sudah naik haji belum? Mana saya tahu. Yang jelas di tanggal 22. Hari ini ya. Sudah take off belum ya? Insya Allah. Insya Allah sudah take off. Bro, orang tanya. Andi Arief misalnya mengatakan teman kita juga, mbok ya diumumkan mudah-mudahan sebelum naik haji. Tapi saya dari awal yakin nggak akan diumumkan. Pertanyaan awal dulu, kenapa tidak diumumkan? Itu dulu jawab yang benar ya, jangan sampai tidak benar. Baik. Mengapa tidak segera ya? Kalau keinginan itu kan segera, bro. Cuman kan masih ada beberapa hal yang memang masih perlu dibicarakan. Dan itu nggak melulu persoalan internal kan. Tapi juga ada soal eksternal ya. Satu poin saya tangkap. Yang dihitung gitu ya. Seperti itu. Yang kedua juga karena juga bertepatan dengan Pak Anies ini juga berangkat haji ya. Jadi nggak bagus juga terlalu terburu-buru ya? Ya bukan itu, karena
ini kan juga bagian dari konsolidasi spiritual Oh Pak Anies ya, oke. untuk menghadapi apa ya, Perhelatan lah. tantangan ujian Iya. yang lebih besar lagi ke Oke. depan. Seperti itu. Yang ketiga. Nah, yang ketiga saya rasa seperti yang kemarin sudah disampaikan dalam press conference ya, Pak Sudirman Said gitu ya, bahwa sudah ada keputusan ya yang disepakati. Iya, satu nama. Satu nama dan kemudian itu tinggal menetapkan kapan momentumnya diumumkan. Tapi yang lebih penting adalah sudah ada arahan dari Capres untuk segera menyusun strategi pemenangan tim 8. Oke. Itu. 3 itu ya? Oke. Ya. Kita kupas satu-satu ya. Siap. Sudah ada satu nama dulu. Ya. Ya. Pertanyaannya adalah orang menduga lah. Udahlah satu nama itu nggak akan jauh dari AHY. Karena yang terlihat di publik itu AHY yang paling nempel. Apa komentar Anda? Pertama saya mau ngomong. Ya. Ini pemilu yang nggak normal. Oke. Jadi syarat-syaratnya itu mungkin akan berbeda. Ketika Bro misalnya ikut dalam satu kontestasi di situasi yang normal. Seperti itu. Kita tahu sendiri. Ini Pak Presiden ini kan dari pengalaman saya dulu ya, beroposisi terhadap Soeharto. Soeharto nggak pernah loh bro cawe-cawe saya akan intervensi proses politik, tidak. Karena pada waktu itu kan Pak, presidennya dia terus soalnya besoknya. Jadi dia nggak. Tapi kan dia tetap berkepentingan dengan stabilitas politik, sama saja, ya kan? Sambil minum bro ya. Tapi tidak pernah secara eksplisit. Mengapa? Karena menurut saya dalam hal ini ada perbedaan ya. Terlepas suka atau tidak suka ya, kita dengan masa-masa Orde Baru, tetapi semua pejabat publik ya itu dia tertib, dia lebih paham lah ya, lebih paham bernegara, lebih paham memahami dirinya dalam posisi pejabat publik. Kayak misalnya sekarang ya memang seperti yang sampaikan Pak Anies di press conference ya. Pak Anies berharap itu tidak terjadi, kan begitu? Ya kan? Sebenarnya itu kan juga satu cara gitu ya untuk mengatakan bahwa sudah terjadi deklarasi, ya kan? Deklarasi bahwa saya akan mengintervensi, ya kan? Nah, maksud kalau saya membaca ya, maksud Pak Anies itu adalah sebenarnya tolong semua ditempatkan pada posisinya masing-masing. Pejabat publik. Sebagai Jokowi, ketika dia bicara bahkan ya pada saat dia ada di dalam rumah pribadinya itu kan sebenarnya tetap urusan publik, Pak. Lalu apa hubungannya dengan tebakan saya tadi AHY? Enggak. Lalu dijawab dengan pemilu yang tidak normal tadi. Ya, satu. Betul. Nah, karena pemilunya tidak normal, maka ada beberapa syarat yang perlu ditambahkan, bro. Selain elektabilitas, kemudian juga dia bisa bisa sinergi dan lain-lain ya. Keberanian, bro. Keberanian. Bahasa lain dari Pak Jokowi itu nyali katanya. Presiden itu butuh nyali. Nyali, betul. Nyali. Kemudian juga dia tidak dalam posisi bisa disandera. Dan itu kalau kita pakai kriteria itu nggak banyak stoknya, bro. Dari sisi ini ya yang menginginkan perubahan. Refli Harun tidak disandra, cuma nggak nambah kemenangan. Nambah penonton boleh, bro. Nambah penonton boleh, ya. Siap. Aku minum kopi, bro. Ya, ini tuan rumahnya. Tuan rumahnya. Kalau di channel Refli Harun tuh gitu, kita bisa santai, tapi kita live streaming, bro. Nah, apa yang tegasnya kenapa nggak normal tadi? Satu nama saya sebut AHY, lalu dikatakan ini pemilu tidak normal. Berarti AHY nggak normal gitu. Atau gimana? Jadi begini, karena itu ya kita membutuhkan
seperti tadi saya bilang ada tambahan kriteria ya. Pertama dia tidak tersandra baik karena posisinya secara politik gitu ya, maupun karena misalnya proses-proses hukum yang sedang berjalan atau berpotensi ke depan. Itu. Kemudian yang jangan berbisik-bisik bro, nanti nggak masuk suaranya. Kemudian yang kedua, saya rasa dia memang secara nyata gitu, merepresentasikan keinginan masyarakat untuk berubah. Ya. Oke. Ya, gimana? Ya, jadi dia harus betul-betul menjadi representasi dari semangat perubahan yang ada saat ini. Dan bila kita list siapa saja yang ada di box itu, rasanya nggak banyak karena dari masing-masing partai juga sudah menyampaikan ininya kan. Calon-calonnya kan. Sekarang kita bicara, tadi kan nggak mau sebut satu nama, tapi bicara box ya. Maksudnya ngasih box ini. Menurut Bro Jati, yang di box itu siapa yang nggak banyak itu? Kalau banyak person sih kita nggak bisa nyebutkan, tapi say limited person ya kan, limited number of people. Siapa? Ya kan ada, kalau PKS pernah juga menyodorkan Ahmad Heriawan. Dia dimasuk box itu juga. Ya, kemudian Khofifah Indah Parawansa masuk box di situ. Ya, yang diusulkan ya berdasarkan survei segala macam ya, ini masing-masing partai kan surveinya ya masing-masing. Lalu? Nah, kemudian dari Demokrat ya. AHY. Ya, masuk box di situ. Masuk box di situ. Nah, siapa lagi? Pilihannya nggak banyak. Cuma 3 doang. Yang lain siapa lagi? Yang memenuhi kriteria seperti yang pernah disampaikan oleh Pak Anies ya? Iya. Siapa lagi? Saya belum tahu. Kita bicara 3 box dulu ya. Tiga isi box. Kalau AHY memang so far nggak ada masalah hukum kan? Tidak. Kalau Ahmad Heriawan tidak ada masalah. Tidak ada, insya Allah tidak ada. Tapi kita tidak tahu juga. Jangan lupa dia pernah menjabat 2 periode gubernur. Betul. Kalau Khofifah, ini mohon maaf ya, sorry to say kalau saya salah. Ketika disebut sebagai calon, tiba-tiba ada pemeriksaan di kantornya, penggeledahan. Betul. Dan sejak itu kayaknya ngeper juga dia. Betul. Nah, jadi setelah betul, artinya? Ya artinya. Ya, ini kan juga harus ada kesepakatan juga dengan orang yang mau dimintain. Itu gitu loh. Artinya kan ada komunikasi juga. Dengan yang orang satu itu. Iya, dengan pendukung. Ya, artinya sudah pernah kan dikomunikasikan ke Bu Khofifah. Kenapa dia masuk dalam list gitu loh. Gitu. Jadi pertanyaannya adalah satu nama itu dari tim 8. Jadi sekedar refresh ya, saudara sekalian, tim 8 itu adalah tim yang terdiri dari 8 orang dari 3 partai pendukung, masing-masing 2 orang, plus 2 orang yang ditunjuk Anies, capresnya. Jadi dari Anies Baswedan itu Sudirman Said, Dadang Juliantara, bukan Dadang Dirgantara. Dadang Juliantara. Bisa beralih profesi jadi pilot itu. Iya. Yang kedua dari Demokrat itu Teku Riki Hapsyah, sekjennya. Satunya lagi Iftitah ya, doa Iftitah ya, pembuka. Betul. Dari PKS itu Muhammad Sohibul Iman, dan satunya lagi Muzamil Yusuf. Muzamil Al-Muzamil ya. Dari Nasdem Willy Aditya dan Sugeng Suparwoto. Itulah 8. Jadi satu nama ini adalah kesepakatan 8 orang ini, atau memang sudah kesepakatan Anies sendiri? Karena kan the last Anies sebagai capres yang akan menentukan. Iya, saya kan bukan tim 8 bro ya. Jadi tadi ada tim 8 mundar-mandir, kita akan tanya nanti. Masalahnya kan saya bukan di situ, jadi saya juga tidak mengikuti pembicaraan. Saya hanya gitu ya, dalam hal ini kalau Rendra bilang mengamati gerak-gerik alam. Jadi seperti itu. Jadi Bung Jati ini, saudara sekalian,
ilmu silatnya tinggi. Jadi seperti itu saja, dan ada dalam beberapa kali diskusi seperti itu juga. Kemudian juga kita kan juga melihat perkembangan politik, kita juga nguping sana nguping sini, nggak hanya di ini ya, terutama lebih ke eksternal ya. Proses politik ini kan selalu dipengaruhi oleh dua sisi ya, di dalam maupun di luar seperti itu. Tapi tolong suaranya jangan dipendem. Ya, dinamiknya begitu, bro. Kalau sudah mulai mendem suara ini, ini bingung deh. Oke. Kita kedua, tadi mengatakan soal spiritualitas, bukan spiritualitas, spiritual ya. Jadi Anies ingin naik haji, ya katakanlah dia ingin apa istilahnya ya? Ngecas hatinya, ngecas imannya, ngecas semuanya, everything. Niatnya juga dan lain sebagainya. Dan itu dianggap sesuatu yang mendelay pengumuman satu orang itu, kan begitu? Iya. Ya kan tadi kan ada alasan itu kan. Artinya bisa berubah dong satu nama itu, bro. Kalau tiba-tiba ada insight di Mekah, Al-Mukarramah di depan Ka'bah berbeda. Ya, semua bisa terjadi dalam bisa politik. Terjadi ya. Semua bisa terjadi dalam politik. Kayak Mahfud hari terakhir pun udah pakai sudah pakai penjahit. Iya, sudah bukan pesan menjahit, udah pakai baju putih. Sudah pakai baju putih, betul. Gitu. Di seberang restorannya ya. Iya. Seberang restoran. Tiba-tiba dia nggak ada hubungan lagi. Iya. Gitu. Ya memang politik sangat ini ya, sangat dinamis. Tapi itu kan nggak ada yang semua tiba-tiba, bro. Sih, semua ada gitu asbabun nuzulnya. Iya, asbabun nuzulnya, nggak mungkin. Tiba-tiba kayak apa meteor jatuh gitu aja dari langit kan. Karena itu kita mengatakan sudah satu nama, tapi bukan berarti satu nama itu pasti. Bisa saja berubah karena kondisi yang tadi. Akhirnya kita balik ke pertama tadi, kondisi internal dan eksternal, terutama eksternal. Betul. Betul. Menurut Anda eksternalitas apa yang membuat kondisi itu bisa berubah atau nama itu bisa berubah? Yang paling ya apa aja, tegas dan jelas. Pertanyaanmu sulit-sulit ya. Makanya jangan mengeluarkan statement, kalau enggak saya kejar statementnya. Sialan. Ayo, coba silakan. Jadi gini loh, kita itu saya ya, nggak usah ini ya. Saya hanya seperti saya bilang tadi membaca apa yang terbaca di sekitar saya, mendengar apa yang terdengar di sekitar saya, mengamati gitu ya, gejala-gejala, kemudian fakta-fakta segala macam seperti itu. Juga beberapa informasi harus dikonfirmasi dan lain-lain, ya itu kita lakukan lah seperti itu. Tapi untuk memastikan, nah itu hal yang lain gitu. Itu hal yang lain. Kayak misalnya begini deh. Siapa yang menyangka gitu ya, asumsi dasar ya, apa itu namanya, apa istilahnya, peniadaan jadwal pemilu setelah 2022. Ya kan? Kan harusnya kemarin 2022 ada pemilu ya, tapi kan kemudian diserombakkan ya. Itu pilkada. Ya, pilkada. Ya, itu menjadi akhir dari apa itu namanya, dari orbital Anies di landscape politik nasional. Intinya adalah 2022 orang menganggap Anies game. Selesai. Gitu. Bahasanya terlalu halus ya. Anies habis, ya kan, 2022. Game over lah ya. Game over. Nggak bisa nyalon gubernur lagi, nggak punya panggung. Malah sudah diejek-ejek kan. Akan menjadi pensiunan dan lain sebagainya. Betul. Tapi faktanya malah tambah hot. Nah, itu dia makanya. Kalau menurut saya ya itu tadi, kalau faktor-faktor yang tadi kan dibilang faktor internal dan eksternal. Kalau internal saya rasa tetap solid ya. Cuman masalahnya adalah yang eksternal ini, apakah dia masih mau gitu ya. Saya harus klarifikasi. Internal itu maksudnya Anies saja koalisi. Jadi sekali lagi internal koalisi. Ya, betul.
Kalau eksternal internal koalisi berarti 3 orang, 3 partai. Ya, betul. Kalau eksternal apa? Faktor-faktor politik yang dia bisa men-trigger dinamika baru kan seperti itu. Kayak misalnya otoritas, ya kan, koalisi yang lain, segala macam yang sudah terbentuk. Tapi sebenarnya kita ini lucu Pak. Kenapa? Jadi yang dianggap selalu memiliki masalah yang pelik itu di koalisi perubahan. Padahal semua prosesnya berjalan dengan baik loh itu. Sementara yang di koalisi baik KIB terus apa itu namanya Indonesia, itu, Kebangkitan Indonesia Raya segala macam. Sampai hari ini juga belum mengambil keputusan. Kenapa nggak dibilang lambat mereka juga? Kok terkesan bahwa di peta komplinya Anies. Kok ini terus. Tapi kan gitu yang mempeta kompli kan internal juga. Kan tadi bilang eksternal, ini internal. Yang ngotot-ngotot kan Demokrat. Media dalam hal ini juga ikut manas-manasi. Kurang lebih begitulah. Dan yang kedua kalau menurut saya, ya surveinya nomor 3 terus ya bro. Jadi karena survei nomor 3 terus, jadi ya kenapa malah jadi sorotan media? Survei nomor 3. Kok mengapa malah jadi sorotan media? Satu, yang kedua juga menjadi alasan dari semua manuver politik secara nasional. Kan jadi alasan untuk manuver gitu loh. Jadi as dia ya? Iya. Jadi penggerak, tapi penggerak orang lain. Itu kan agak lucu saya bilang kan. Jadi ini manuver nasional, politik nasional ini ya beroperasi, bergerak karena faktor orang yang ada di survei nomor 3. Gitu loh, bukan dari orang yang ada di survei nomor 1 atau 2 itu. Kenapa orang nggak ribut sama soal Prabowo dan Ganjar ya? Kenapa ribut soal Anies? Itu dia masalahnya. Bro, sebelum saya bacakan pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Era sekalian yang pastinya banyak itu, kita sedang ditonton 2.241 orang nih. Terima kasih. Terus ya, terima kasih juga buat Sobat Era sekalian yang antusias ya. Pertanyaan saya menurut Bro ya, kita tahu problem utama adalah bagaimana menang, Tapi menang itu kan ada variabelnya kan, pasti. Nah, kalau kita lihat variabel, menurut Anda, kalau dikaitkan untuk menang itu, apa sih variabel yang menentukan bagi seorang calon wakil presiden Anies agar dia bisa lebih memastikan kemenangan? Apa menurut Anda? Kalau menurut saya yang pertama kemampuannya ya, kemampuan dari cawapres. Sebenarnya nggak cuma cawapres ya, tapi juga capres ya. Nggak, kita bilang cawapres. Cawapres ya hari ini. Karena bisa pres. Kemampuan cawapres untuk ya membaca membaca dinamika yang ada di masyarakat. Dalam konteks ini adalah dinamika yang ada di masyarakat yang menginginkan perubahan. Jadi dia harus bisa menangkap elan ya. Elan dari perubahan ini sendiri. Tidak hanya menangkap, menangkap dan mengkapitalisasinya. Mengkapitalisasi dan mengaksentuasikan ya. Karena kalau nggak bisa menangkap itu, saya rasa dia akan lost in translation gitu loh. Gitu kan. Dia akan nggak ngerti bagaimana harus menerjemahkan dengan tepat elan perubahan yang di bawah ini. Gimana mau bekerja kira-kira begitu ya? Begitu. Artinya itu untuk menarik suara sebanyak-banyaknya ya. Itu yang paling utama. Yang lain menurut saya itu variabel-variabel yang inilah. Anda nggak khawatir dengan kecurangan, pengamanan suara misalnya? Kalau itu menurut saya penting juga, sangat penting bahkan, gitu ya. Karena apa? Karena tadi di depan saya bilang pemilu ini nggak normal. Akan ada intervensi gitu loh dari otoritas kan gitu. Nah, intervensi dari otoritas ini karena tidak definitif juga. Bung Rafli kan dari sisi hukum nih, itu kan nggak pernah definitif, ya kan? Itu akan satu pasti multitafsir, ya kan? Yang kedua adalah sejauh mana fungsi kontrol terhadap kekuasaan ini efektif kan gitu. Nah, fungsi kontrol ini kan bisa langsung dari rakyat maupun melalui saluran kelembagaan demokrasi kan.
Nah, hari ini kalau kita lihat ya, ada ketidakseimbangan kan sebenarnya. Iya. Ya, dalam politik formal nasional kita hari ini kan gitu. 3 dia lawan 6 kan gitu. Iya. Ya kan, jadi nggak ada perimbangan. Parlemen yang dia bisa mengawasi eksekutif, ya itu juga menurut saya tidak dalam kondisi yang baik kan, seperti itu. Oke. Jadi yang bisa kita harapkan saat ini hanyalah kontrol dari masyarakat. Oke. Nah, nggak ada yang lain. Jadi menurut Anda syaratnya itu 2, yaitu menangkap denyut nadi perubahan. Ya. Yang kedua, pengamanan suara. Betul. Pengamanan suara. Karena kita dipilih tapi nggak dihitung. Ya, jadi atau juga kita pilih A, tiba ngitungnya B. Betul. Ya, saudara sekalian, coba kita bacakan beberapa komentar dari saudara sekalian. Ya. Nanti Bro komentari secara umum dan kita close ya. Yes. Oke. Pastinya banyak yang komentar. Banyak sekali. Betul. Saya baca sekilas dan nanti dan saya tidak membacakan yang aneh-aneh ya. Yeah. Maksudnya yang ngata-ngatain itu janganlah. Gitu. Yeah. Sebagian besar yang dukung Anies ingin AHY. Oke. Orang cerdas, orang yang pernah makan bangku pendidikan pasti mengerti. Jika Anies memilih cawapres bukan dari koalisi perubahan, maka saya akan mendukung Pak Prabowo. Luar biasa nih, jangan-jangan tim sukses semua ini, jangan ya. Tapi kita bacakan ya. Gitu. Anies Gatot atau Anies Andika harus itu biar enggak dicurangi. Alternatif. Ya. Kemudian yang Joko Raja Nguta nggak saya bacakan ya. Salam keren Jadas. Oke. Bang Refli, RUU Desa masa jabatan kepala desa 9 tahun nggak ada hubungannya. Semoga yang dipilih AHY. Anies Rocky Gerung, no Rocky no party. Kemudian Anies Aldi Taher. Kemudian banyak juga ya buzzer RP yang komen di channel ini. Mungkin semakin banyak mereka komen, semakin banyak penghasilannya. Kita harapkan mereka sadar. Ya, kita hanya berdoa yang baik-baik saja. Ya. Refli Harun, tanyakan apakah ada komunikasi Anies dan timnya dengan Jenderal Gatot dan Rizal Ramli untuk jadi cawapres, dan bocoran Anies akan segera jadi tersangka Formula E dari Profesor Denny. Bro, ini kita stopkan dulu di sini. Ente harus jawab ini. Penting banget nih. Apakah ada komunikasi dengan Gatot Nurmantio atau Rizal Ramli dan soal Formula E yang katanya akan ditersangkakan? Ini bikin resah sebenarnya kan jadinya kan? Ya. Oke. Benar, ada 2 pertanyaan, Bro. Iya, 2 pertanyaan. Soal komunikasi politik. Iya. Pertama, itu semua kan sudah dikerjakan ya, dan dimandatkan dalam tim 8. Saya bukan di tim 8, jadi tidak dalam kapasitas menjawab. Itu yang pertama. Anda tidak dalam kapasitas menjawab. Betul. Bukan Anda tidak tahu ya? Iya, cuman kalaupun tahu kan juga nggak punya lisensi untuk menjawab, itu masalahnya. Karena ini kan hubungan antar partai segala macam kan sesuatu yang perlu dijaga. Kemudian yang kedua, tadi terkait dengan bocoran dari Denny Indrayana, Formula E, Anies segera tersangka. Kalau bicara dalam konteks ini ya, apa itu namanya? Apa ya Bro, itu ya, dalam perspektif waktu ya yang berjalan, gitu ya. Rasa-rasanya ya, makin dekat waktu pemilihan umum itu dimanapun ya kan, dalam sejarah politik negara manapun ya, rezim lama ini bukan semakin kuat, Bro. Ya semakin melemah, gitu ya. Atau dia ada dalam posisi transisi kan, gitu loh. Pasti akan muncul satu kekuatan baru, gitu ya. Anda ingin mengatakan bahwa makin lama bukan berarti Anies makin dicengkram, makin lepas. Betul gitu. Karena konsolidasi politik mereka sudah selesai. Yes.
Dan masing-masing perlahan-lahan mencari jalan baru. Betul, masing-masing pasti memiliki rute barunya kan. Iya. Gitu loh. Jadi karena Pak Jokowi selama-lamanya ya hanya Oktober 2000. Bahkan kalau bisa dibilang sampai 14 Februari aja kekuasaan dia. Betul. Karena nanti akan ada presiden siang, presiden malam. Iya, artinya gini loh, ketika sudah ada presiden terpilih, meskipun belum dilantik, kira-kira orang akan datang ke siapa kan? Oke. Gitu. Walaupun itu Fajar orang baru atau Senja kan? Gitu. Ya, itu ya, Bapak-Bapak sekalian. Betul. Artinya jangan khawatir. Ya, insya Allah tidak akan ditersangkakan. Oke, itu aja jawabannya. Kemudian filsafat UGM, hukum UGM, tetanggaan nih kedua senior. Pasti nih orang UGM nih nanya. Cadas. Ya. Kemudian Anies dan AHY 2024. Ya. Kalau AHY jadi wakil Anies, malah SBY akan turun gunung. Oke, luar biasa ya. Lagi bertapa berarti sekarang SBY. Kemudian yang penting wakil Pak Anies bukan antek-anteknya rezim. Saya nggak nyebut nama ya. Bahaya. Oke. Langsung dia lompat sendiri ya. Lebih tepatnya ya, baru mau dibacakan. Anies Panglima Yudo. Oke. Kemudian menurut saya sesuai dengan 5 kriteria yang disampaikan Anies mengarah ke AHY. Kemudian Bang, cawapresnya tinggi atau biasa aja badannya Bang? Gitu. Itu kalau sama anak-anak muda sekarang sudah dikritik itu. Iya. Apa? Body shaming katanya. Body shaming, iya kan? Tapi kalau tinggi itu bukan body shaming. Iya, maksudnya pakai preferensi fisik gitu. Preferensi fisik. Tapi ciri fisik kan hanya untuk mengatakan yang datang tadi gimana orangnya? Oh ya, agak gemuk-gemuk sedikit. Kira-kira gitu kan? Bisa kan? Boleh. Oh, tinggi-tinggi kira-kira. Oke. Ya, saudara sekalian. Sebenarnya sejak muncul apa itu namanya frame politik identitas segala macam, kita jadi nggak rileks ya politik gitu loh. Bukan tidak rileks, jadi nggak lucu lagi. Nggak lucu lagi, betul. Sesuatu yang dulu, bisa kita kita lepaskan untuk guyon itu jadi. Dulu kan misalnya pelawak itu ada yang jadi Batak, betul. Ada yang jadi Jawa. Kalau sekarang kena ujaran kebencian semua itu. Itu dia. Ujaran kebencian berbau sara. Nggak hangat lagi ya. Nggak hangat lagi. Bro, terima kasih banyak ya. Thank you. And then now a closing statement untuk sobat era sekalian. Iya. Saya sedikit aja. Iya. Kita sudah beberapa kali menyelenggarakan pemilu, ya kan? Dan untuk 2024 ini sebaiknya kita menyikapinya juga tidak berbeda dengan pemilu sebelumnya. Oke. Artinya kita menggunakan hak konstitusional kita dan itu semua dijamin dalam konstitusi dan undang-undang. Jadi bergembiralah dalam menyambut pemilu 2024. Aja bro. Luar biasa ya sobat sekalian. Dan cukup nyanyikan 2024 Anies Presiden. Atau pasti pemilihan umum telah memanggil kita. Gitu ya. Seluruh rakyat menyambut gembira. Itu yang seharusnya terjadi di Indonesia. Apalagi kita makin demokratis ya. Jadikan pesta raya itu sebagai sebuah pesta. Namanya aja pesta. Betul. Tapi bukan kesempatan untuk nyolong atau mencurangi atau membuat kejahatan. Betul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas.